Pernah nggak lo mendengar pepatah gini, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang? Pasti pernah kan? Pepatah ini mungkin terdengar sangat klise, tapi ada banyak kebenaran di baliknya. Bayangkan gini, lo sedang dalam perjalanan menuju rumah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba, ban kendaraan lo itu bocor. Saat itu juga lo teringat dompet lo tipis dan saldo rekening lo hampir habis. Rasanya panik, stres, dan bingung bukan? Padahal kalau dipikir-pikir, masalah ini bisa dihindari kalau kita punya dana cadangan atau pengelolaan uang yang lebih baik. Situasi seperti ini bukan hanya dialami oleh satu atau dua orang saja, tapi jutaan orang di luar sana juga mengalaminya, Pak. Sebuah studi menunjukkan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan darurat. Artinya, banyak dari kita yang hidup dari gaji ke gaji, tanpa memiliki perlindungan finansial yang cukup jika terjadi hal-hal yang tak terduga. Ini masalah yang nyata, dan jika kita tidak mengatasinya, stres finansial bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Lalu, kenapa video ini penting untuk lo tonton sampai habis? Karena di sini kita akan membahas bagaimana mengatasi masalah keuangan yang sering kali menghantui kita sehari-hari. Kita akan mengupas secara mendalam tentang bagaimana memahami pola konsumsi, mengalokasikan dana dengan bijak, dan membangun kebiasaan finansial yang berkelanjutan. Dengan solusi yang praktis dan aplikatif, video ini akan membantu lo mengelola keuangan dengan lebih baik dan menciptakan masa depan yang lebih aman secara finansial. Kenapa pengelolaan keuangan menjadi masalah besar di kehidupan banyak orang, khususnya di Indonesia? Jawabannya cukup kompleks, tetapi ada beberapa alasan utama yang sering kali muncul. Pertama, kebiasaan konsumtif seringkali menjadi musuh terbesar dalam pengelolaan keuangan. Di era digital ini, dengan adanya e-commerce dan kemudahan pembayaran elektronik, kita seringkali tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan. Semua karena iklan yang menarik, diskon besar-besaran, atau sekedar keinginan impulsif. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pola belanja yang tidak terkendali, tanpa disadari bahwa hal ini justru memperburuk kondisi keuangan jangka panjang kita. Kedua, kurangnya persiapan finansial untuk masa depan. Banyak orang yang tidak memiliki tabungan darurat, belum memikirkan investasi, dan masih hidup dari gaji ke gaji. Ketika ada kejadian tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan, kita seringkali bingung dan panik karena tidak punya dana yang cukup untuk menanganinya. Nah, video ini kita akan membahas bagaimana lo bisa mengatasi masalah-masalah ini dengan cara yang sederhana tapi efektif. Jadi, solusi yang bisa lo coba yang pertama ialah memahami dan mengontrol pola konsumsi. Langkah pertama dalam mengelola keuangan adalah memahami pola konsumsi kita sehari-hari. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa pengeluaran kecil yang tampaknya tidak signifikan bisa berdampak besar pada keuangan kita. Misalnya, biaya kopi harian, belanja online impulsif, atau langganan aplikasi yang jarang kita pakai. Jika diakumulasi, pengeluaran kecil ini bisa mencapai jumlah yang cukup besar. Untuk memahami pola konsumsi, catatlah setiap pengeluaran yang lo lakukan selama sebulan penuh. Setelah itu, kelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam beberapa kategori: kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan pengeluaran tak terduga. Dari sini, lo bisa melihat pola mana yang berlebihan dan bisa dikurangi. Setelah memahami pola konsumsi, saatnya untuk mengontrolnya. Buatlah anggaran yang realistis dan prioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Dengan disiplin mengikuti anggaran ini, lo akan bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Solusi yang kedua, mengalokasikan dana dengan bijak. Prioritaskan tabungan dan investasi. Setelah mengendalikan pengeluaran, langkah selanjutnya adalah mengalokasikan dana dengan bijak. Pastikan lo memiliki tabungan darurat yang cukup, minimal 3-6 bulan biaya hidup. Tabungan darurat ini penting untuk menghadapi situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau keperluan mendesak lainnya. Selain tabungan, mulailah belajar berinvestasi. Investasi adalah cara untuk membuat uang bekerja untuk lo. Lo bisa mulai dari instrumen yang rendah risiko seperti reksadana,
pasar uang ataupun obligasi. Jangan takut untuk belajar, karena dengan pengetahuan yang tepat, investasi bisa menjadi alat untuk mencapai kebebasan finansial. Ingat, menabung dan berinvestasi bukan hanya tentang menunda kenikmatan saat ini, tetapi ini tentang mempersiapkan masa depan yang lebih stabil dan lebih aman tentunya. Yang ketiga, membangun kebiasaan finansial yang berkelanjutan. Keberhasilan finansial jangka panjang tidak hanya bergantung pada keputusan satu kali, tetapi pada kebiasaan yang konsisten. Mulailah dengan disiplin dalam mengelola anggaran setiap bulannya. Setiap kali menerima penghasilan, langsung sisihkan minimal 10-20% untuk tabungan ataupun investasi. Selain itu, hindari gaya hidup konsumtif dan fokus pada tujuan jangka panjangnya. Terapkan metode 30 hari, di mana lo menunggu selama 30 hari sebelum membeli barang yang diinginkan secara impulsif. Kebiasaan ini bisa membantu lo mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap kebiasaan finansial lo itu. Cobalah untuk bergaul dengan orang-orang yang mendukung gaya hidup hemat dan bijak dalam mengolah keuangan. Kebiasaan finansial yang sehat akan membantu lo mencapai tujuan keuangan yang lebih besar dan sehat. Selamat mencoba dan semoga sukses.